Oke. Baik teman-teman, sudah bisa menyaksikan layar untuk yang sudah saya sharing kan? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Baik. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk responnya. Ya, jadi inilah materi diskusi kita yang sudah kita mulai sejak pekan lalu, di mana teman-teman mengerjakan LKS pengamatan untuk kerajinan bahan keras, yakni karakteristik bahan. Nah, di awal diskusi kita, saya infokan dahulu tentang kenapa kita harus mendiskusikan hal ini untuk pertama kali. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa mengenal karakteristik bahan untuk pembuatan benda kerajinan, ya, supaya teman-teman semua mengenal secara lebih dalam tentang apa itu bahan keras yang bisa digunakan dalam pembuatan benda kerajinan. Kita mulai dari definisi atau arti, ya, begitu teman-teman. Nanti teman-teman saya infokan dulu sebelum saya lanjut kepada kegiatan belajar. Nanti di tengah-tengah penjelasan ada latihan soal. Jadi pastikan teman-teman tetap ada di dalam ruang pertemuan virtual supaya tidak ketinggalan dalam latihan soal, ya. Baik, teman-teman, jadi kerajinan bahan keras itu secara definisi artian sederhananya adalah sebuah produk atau hasil kerajinan yang terbentuk dari bahan keras. Ya, ini definisi sederhana yang saya sarikan dari aneka sumber bahan yang saya pelajari. Nah, inilah definisinya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bahan itu dikatakan keras bila atau syaratnya apa saja. Nah, dari sumber-sumber yang saya baca, ada beberapa sifat yang bisa dikategorikan sebagai benda itu dikatakan atau bahan itu dikatakan keras, yakni sifatnya pejal. Pejal itu artinya tidak berongga, teman-teman. Tidak berongga di sini berarti tidak sifatnya kayak kalau teman-teman tahu spons ya, untuk cuci piring itu. Nah, itu dia berongga. Nah, ini pejal di sini berarti dia tidak berongga. Jadi tidak boleh ada rongga. Loh Pak, lalu bagaimana dengan bambu? Bambu kan bolong tengahnya. Nah, hati-hati teman-teman, kalau bambu itu secara bentuknya memang ada bolong di tengahnya, tetapi yang namanya berongga dia tidak berongga. Karena secara permukaan, secara utuh, dia padat seperti itu. Ya teman-teman, jadi harus hati-hati membedakan yang dimaksud dengan tidak berongga di sini. Ya, jadi pertama sifatnya pejal atau tidak berongga, solid, kuat, dan padat. Ini biasanya ditemukan di bahan keras alami. Dan selanjutnya adalah tidak mudah dibentuk. Nah, ini yang paling banyak teman-teman jawab pada waktu pengamatan LKS kemarin. Ya, jawabannya benar, yaitu tidak mudah dibentuk. Dan sifatnya tahan lama. Nah, ini biasanya ditemukan di bahan-bahan keras buatan. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi inilah definisi singkat tentang kerajinan bahan keras dan kategori dari bahan keras tersebut, ya. Baik, dari penjelasan ini, apakah ada hal yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang siapkan alat tulis teman-teman. Kita masuk ke latihan soal pertama, ya. Silakan disiapkan. Nah, saya beri waktu untuk mulai menjawab pertanyaan latihan soal untuk menguji pemahaman teman-teman semua. Baik, silakan siapkan kertas dan alat tulisnya. Nah, inilah pertanyaan diskusi kita. Point for discussion. Latihan soal pertama, yaitu pernyataan benar atau salah. Teman-teman menilai. Benar atau salah, bahan keras buatan menghasilkan kerajinan bahan keras. Nah, teman-teman cukup menuliskan satu, jawabannya apa, seperti itu. Silahkan teman-teman jawab, saya beri waktu 5 menit. Nah, setelah itu,
kita presentasi jawaban ya. Saya akan memanggil beberapa teman lagi untuk presentasi jawaban. Silahkan 5 menit dari sekarang, 10.32 kita mulai presentasi. Baik, silahkan dijawab. Siapkan juga alasannya, kalau benar kenapa, kalau salah kenapa ya. Baik, silahkan 10.32 kita mulai presentasi. Baik teman-teman, 1 menit lagi sebelum kita presentasi. Baik teman-teman, waktu sudah menunjuk pukul 10.32. Saya akan memanggil teman-teman untuk presentasi jawaban beserta alasannya ya. Oke, baik.
Saya mulai dari yang pertama secara acak saja. Oke, Ruben, silakan presentasi jawabannya. Benar atau salah, bahan keras buatan menghasilkan kerajinan bahan keras? Silakan, Ruben. Ruben, bisa diaktifkan mikrofonnya, silakan. Baik, Ruben tidak menjawab. Saya minta tolong Ripka. Silakan, Ripka. Benar atau salah, bahan keras buatan menghasilkan kerajinan bahan keras? Baik, silakan Ripka. Baik, Pak. Menurut saya benar karena kerajinan dari bahan keras adalah sebuah produk kerajinan dengan menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Jadi menurut saya maupun itu menggunakan bahan keras alami atau buatan sama-sama menghasilkan bahan keras. Baik, terima kasih Ripka. Kita dengarkan pendapat yang lain dulu. Ya, selanjutnya saya minta tolong Kin, Christian Kin. Silakan Kin, pendapat Kin bagaimana? Silakan aktifkan mikrofonnya Kin. Bagaimana pendapat Kin ketika uh, mendapat pernyataan benar atau salah bahan keras buatan menghasilkan kerajinan bahan keras? Silakan Kin. Menurut saya benar karena bahan keras apapun jika diolah menjadi kerajinan namanya kerajinan bahan keras. Baik, terima kasih. Rupanya Kin masih sependapat dengan Ripka bahwa benar. Selanjutnya, saya minta tolong Tito. Silakan Tito. Ya Pak, Ya, menurut silakan saya Tito. benar Alasannya? karena bahan keras buatan itu juga termasuk benda-bendanya benda-benda keras Pak. Jadi bisa digunakan untuk kerajinan bahan keras. Contohnya seperti kaleng bisa dibuat menjadi tempat pensil. Baik, terima kasih. Tito masih sependapat dengan Ripka dan Kin. Yang terakhir, saya minta tolong Laras. Silakan Laras. Sama, Pak. Sama bagaimana bisa disampaikan Laras? Jawabannya dulu lalu penjelasannya bagaimana menurut versi Laras. Ya. Bagaimana Laras? Samanya sama Benar, Pak. benar. Lalu alasannya apa Laras? Karena menggunakan bahan dasar bersifat keras. Dan campuran bahan-bahannya sudah dikhususkan untuk buat kerajinan bahan keras. Oke, baik. Terima kasih Laras. Baik teman-teman, kita coba menjawab karena pertanyaan ini juga ada di dalam soal tadi uji pemahaman kita, yakni berkaitan dengan pertanyaan tentang bahan keras, yaitu ini dia. Bahan keras alami menghasilkan kerajinan bahan keras. Pertanyaan ini senada atau sama dengan pertanyaan ini, ya. Bahwa benar atau salah bahan keras buatan menghasilkan kerajinan bahan keras? Seperti jawaban teman-teman yang sudah mempresentasikan jawaban, jadi saya juga setuju dengan pendapat teman-teman bahwa benar. Kenapa? Karena bahan keras, ya, karena sudah jelas ya judulnya bahan keras, baik alami maupun buatan, itu pasti menghasilkan produk kerajinan berupa kerajinan bahan keras, ya. Itu sudah logika lurus, artinya sama seperti itu. Bahan keras pasti menghasilkan kerajinan bahan keras. Bahan lunak tentunya menghasilkan kerajinan bahan lunak. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya benar ya. Semoga besok pada waktu uji pemahaman dalam ulangan teman-teman masih mengingat dan masih paham tentang konsep dasar ini. Baik, teman-teman kita lanjut untuk diskusi kita. Tadi kita sudah mengenal definisi atau arti beserta dengan kriteria
kapan bahan itu dikatakan bahan keras. Nah, sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yakni kita akan melihat, tadi kan kita lihat apa yang menyebabkan benda itu disebab keras. Sekarang kita akan lebih khusus lihat adalah ciri khas bahan. Nah, kebetulan ciri khas bahan ini juga berada dalam satu konsep bahasan tentang prinsip pembentukan kerajinan bahan keras. Ya. Nah, nanti untuk KD31, yakni tentang proses pemahaman tentang karakteristik bahan ini, kita hanya fokus di nomor 1 saja teman-teman, yakni keunikan ciri khas dari bahan. Ya, tapi kalau kita belajar secara menyeluruh tentang pembentukan, prinsip pembentukan kerajinan bahan keras, kita akan belajar 3 poin ini teman-teman. Nah, ini nanti kita di KD32 itu belajar yang di nomor 2 dan 3. Ya, jadi kalau KD31 yang kita pelajari sekarang ada di nomor 1. Nah, kita akan melihat secara khusus tentang keunikan ciri khas bahan. Nah, teman-teman, dari sejumlah bahan yang saya baca, jadi teman-teman cukup membaca buku cetak prakarya. Nah, saya membaca aneka bahan yang ada tentang kerajinan bahan keras, dan saya sarikan seperti ini, teman-teman. Keunikan ciri khas bahan itu biasanya dilihat dari 6 kriteria ini. 1, berdasarkan jenisnya, berdasarkan tampilan fisiknya, berdasarkan tekstur, berdasarkan warnanya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan kekuatan kelemahannya, ya, kelemahan bahan tersebut. Ya, jadi ada 6 ini. Nah, 6 kriteria ini sudah teman-teman sebutkan minggu lalu dalam praktik pengamatan bahan keras yang dapat teman-teman temukan di rumah. Ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing kriteria ini apa maksudnya. Nah, kita mulai dari kriteria pertama. Nah, kriteria pertama ini kita sudah umum mulai mengenal dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama semua. Pasti ada yang alami, ada yang buatan. Ya, teman-teman tentu sudah memahami bedanya apa, namun kiranya tidak salah kalau saya mengingatkan kembali. Ya. Dalam konteks bahan keras alam atau alami, yang dimaksud dengan bahan keras alami adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam. Nah, ingat aja kuncinya, dari alam. Dan merupakan sumber daya alam berupa bisa dari hutan, bumi, ya bumi itu bisa bebatuan, nah seperti itu. Ataupun perairan. Bisa juga dapat dari hewan, ya seperti tulang, seperti itu. Bisa. Nah, sementara kalau bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras. Contoh misalnya, ya semen. Lupa semen kan berupa butiran-butiran halus. Nah, hati-hati, jangan lupa. Ada pada kata dicampur dengan bahan tertentu. Jadi ada proses pencampuran sehingga menjadi keras. Jadi yang dilihat adalah produk akhir dari bahan itu. Semen yang dilihat itu bukan bubuknya, tetapi ketika dia sudah keras. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Tepung misalnya, tepung juga bisa kita buat menjadi benda yang keras. Nah, seperti itu kalau diberi campuran, ya. Baik teman-teman, inilah berdasarkan jenisnya, ya. Jadi kalau berdasarkan jenisnya itu terdiri dari alami dan buatan. Lalu yang kedua, sebelum masuk yang kedua, kita masuk latihan soal dulu dah, ya, supaya kita uji pemahaman. Nah, teman-teman, di soal kedua, silahkan tulis di buku tulis teman-teman lagi. Saya mengajak teman-teman untuk menganalisa mana ya dari benda A, B, C, D ini, satu, mana yang bukan bahan keras. Nah, teman-teman tinggal tulis aja. Misalnya contoh menurut teman-teman bukan bahan keras B, misalnya begitu, tulis langsung B. Ya, bukan bahan keras B, misalnya contoh begitu ya. Nah, lalu bahan keras, nah hati-hati bedakan yang alami yang mana. Kalau A ya katakan alami A. Misalnya buatan C misalnya seperti itu ya. Silahkan ditulis teman-teman. Saya beri waktu teman-teman untuk menganalisa kembali selama 5 menit. Nanti jam 10.47
kita presentasi lagi ya. Silahkan ditulis dulu di buku. Nah, nanti kemudian kita presentasi. Saya akan memanggil teman-teman lagi untuk presentasi. Selamat menjawab teman-teman untuk menguji pemahaman tentang karakteristik benda berdasarkan jenisnya, alami, dan buatan. Silakan dikerjakan dahulu. Baik, teman-teman, ada yang bertanya, Pak, gambar C itu gambar apa? Baik, saya jelaskan gambarnya ya, teman-teman. Jadi gambar A itu adalah gambar spons, lalu gambar yang B itu adalah gambar batu, C itu adalah gambar kawat, D adalah gambar botol plastik ya, teman-teman. Jadi itu dia. A spons, B batu, C kawat, D botol plastik ya. Oke, saya tadi minta maaf teman-teman agak keluar dari ruang rapat karena ada gangguan koneksi, namun puji Tuhan sudah kembali lagi. Oke. Baik, kita presentasi teman-teman. Lanjut untuk pertemuan kita. Oke. Ya, kita mulai untuk presentasi kita. Saya panggil untuk yang pertama. Oke, baik. Saya panggil yang pertama, silahkan Amelia. Ya, Amelia. Untuk yang pertama, saya akan tentukan bahannya, Amelia yang jawab ya. Silahkan aktifkan mikrofonnya. Silahkan untuk bahan A, Amelia, dikatakan dia termasuk apa? Bukan bahan keras kah atau bahan keras alami atau buatan? Begitu ya. Baik, silahkan Amelia untuk bahan A. Bukan bahan keras, Pak. Bukan bahan keras. Terima kasih Amelia. Coba kita lihat argumen atau pendapat pembandingnya.
Christopher Marcelino. Menurut Christopher, bahan A itu termasuk yang mana, Marcelino? Bukan bahan keras, Pak. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, untuk pembahasan, betul, jawabannya yang A adalah bukan bahan keras, ya. Baik, yang B, sekarang saya panggil Davin Wang. Silahkan, Davin. B itu bahan keras alami, Pak. Baik, ini pendapat Davin. Coba pendapat tandingannya Belinda Margaret. Silakan, Belinda. Yang B itu bahan keras alami, Pak. Baik, terima kasih. Kita bahas. Jadi yang B benar bahwa B itu adalah bahan keras alami, ya, batu termasuk bahan keras alami. Baik, yang C sekarang coba Jesslyn Sardi. Silahkan Jesslyn. C. C bahan keras buatan, Pak. Baik, terima kasih Jesslyn. Kita masuk ke argumen atau pendapat pembandingnya. Haris, menurut Haris, yang C termasuk apa, Haris? Gambar kawat. Buatan, bahan keras buatan. Baik, terima kasih Haris. Ya, jadi dari jawaban Haris dan Jesslyn, C, saya setuju dengan Haris dan Jesslyn bahwa C adalah kawat termasuk bahan keras buatan. Betul. Sekarang yang D, nah ini botol plastik. Saya panggil Leviani. Menurut Leviani, bagaimana Leviani? Bukan bahan keras. Bukan bahan keras. Baik, saya panggil satu lagi untuk pembandingnya. Pendapat atau argumen pembanding. Lionel? Menurut Lionel? Buatan, Pak. Ya? Buatan. Oh, bahan keras buatan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Lionel. Baik, teman-teman, ini ada seru nih, jawabannya berbeda ya, beda dari semuanya. Baik, saya coba pemanggil satu lagi. Coba Melvin. Menurut Melvin apa, Melvin? Bukan bahan keras, Pak. Baik. Satu lagi supaya seru. Sudah 2-1 ya. Baik, saya panggil Regita. Menurut Regita, botol plastik? Bahan keras buatan. Bahan keras buatan. Baik, skornya 2-2 nih teman-teman. Seru. Baik, teman-teman, kita bahas. Jadi teman-teman, untuk D ini hati-hati ya untuk cara menentukannya. Kita ingat kembali tadi bahwa apa yang dimaksud dengan bahan keras, itu kriterianya apa saja, ciri-cirinya harus diingat bahwa satu, tidak berongga atau pejal, yang kedua solid, kuat, ya, padat, lalu tahan lama, ya, tidak mudah dibentuk. Nah, kira-kira yang D ini masuk yang mana? Nah, yang D ini yang benar adalah teman-teman, dia bukan bahan keras. Ya, teman-teman, bahwa plastik itu mudah dibentuk. Pertama itu gampangannya, sederhananya, mudah dibentuk. Ya. Lalu sifatnya padat? Enggak. Ya, dia cenderung masuk ke lunak karena bahan ini sifatnya gampang tadi karena gampang dibentuk itu, ya. Jadi ini bukan bahan keras yang benar, ya. Selamat bagi yang benar jawabannya, yang bagi yang belum, sekarang dapat jawaban benarnya. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya ke kriteria selanjutnya. Baik teman-teman, tadi sudah mengenal dari jenisnya, sekarang berdasarkan tampilan fisiknya. Ya. Berdasarkan tampilan fisiknya itu contohnya adalah seperti ini sederhananya teman-teman. Kayu mempunyai serat atau urat yang indah. Nah, seperti itu. Lalu bambu memiliki ruas batang yang unik. Ini maksudnya tampilan fisik. Ya, apa adanya bahan itu teman-teman. Ya. Seperti contoh lain lagi, batu misalnya contoh mempunyai tampilan seperti apa? Ya, misalnya contohnya tampilannya adalah bisa mempunyai warna yang berwarna-warni. Nah, seperti itu contoh, ya. Baik. Yang ketiga adalah berdasarkan tekstur. Nah, ini yang sering sekali teman-teman salah menulis ya, teksturnya. Nah, tekstur itu berkaitan dengan kasar dan halus, bergelombang atau
tidaknya benda itu, teman-teman. Jadi tekstur adalah tampilan benda yang menunjukkan kualitas permukaannya. Ya, jadi teman-teman kalau berbicara tentang tekstur berarti berbicara tentang permukaan benda. Ya. Nah, ini latihannya tapi tidak usah dikerjakan. Nanti ada yang khusus ya. Kita lewati dulu. Ya, baik teman-teman. Sekarang berdasarkan warnanya. Nah, hati-hati teman-teman. Di dalam teman-teman menganalisa warna, yang teman-teman amati adalah warna alamiahnya. Artinya bukan yang karena diwarnai. Ya, karena teman-teman akan melihat bahwa bahan itu bisa berwarna karena diwarnai. Bukan itu yang dimaksud teman-teman. Tapi warna yang alamiah. Contoh, kayu umumnya berwarna coklat. Bambu umumnya berwarna hijau. Kaca umumnya berwarna bening. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Jadi yang warna yang dimaksud adalah warna yang pada dasarnya benda itu miliki. Nah, lalu yang kelima adalah berdasarkan bentuknya. Ini pun sama teman-teman. Ya. Bentuk yang alami, bukan karena dibentuk. Contoh, kayu umumnya berbentuk seperti balok. Bambu, kaleng, ya, kaleng-kaleng susu umumnya berbentuk ini teman-teman, Sarah ya, berbentuk silinder. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bentuk pada awalnya. Nah, lalu yang terakhir adalah berdasarkan kekuatan kelemahannya. Nah, ini harus penting teman-teman analisa. Nah, ya. Contoh, kayu kekuatannya mudah ditemukan atau didapatkan ya. Karena banyak yang jual. Nah, kelemahannya adalah kayu mudah lapuk karena dimakan rayap. Nah, inilah yang nanti teman-teman harus perhatikan kalau membuat karya ya. Supaya mengatasi kelemahannya ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, sekarang saya minta tolong teman-teman ya untuk di latihan ketiga. Nah, meskipun tulisannya latihan soal keempat, saya minta tolong ke latihan ketiga. Silahkan ditulis di bukunya. Analisalah bahan berikut. Nah, tuliskan warnanya kaleng itu apa teman-teman? Bentuknya apa? Kekuatan dan kelemahannya apa? Nah, khusus untuk tugas ketiga ini, teman-teman silahkan menuliskan jawabannya di buku, karena waktu kita sudah habis. Nanti teman-teman silahkan memfoto jawaban teman-teman yang sudah teman-teman tulis di buku, 3 soal itu, lalu dikumpulkan di Google Classroom kita ya, di kelas 9D. Ya, lalu yang kalau Pak saya terkendala Google Classroom-nya, boleh nggak kumpul di WA pribadi? Silahkan, boleh teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh mengumpulkannya di WA pribadi kalau Google Classroom-nya bermasalah. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, sedikit pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan kita akan ada penilaian teman-teman tentang materi kita hari ini, yakni tentang karakteristik bahan. Nah, sumber belajarnya yakni buku cetak, elektronik, prakarya yang ada di Google Classroom, dan juga ringkasan materi yang baru saja kita pelajari nanti saya berikan di WA grup kelas kita ya. Baik, itu saja teman-teman untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas keaktifan teman-teman semua. Ya, selamat beristirahat dan saya tunggu jawabannya untuk soal ketiga di Google Classroom atau di WA pribadi bagi yang bermasalah untuk pengumpulannya ya. Baik, demikian teman-teman, bagi yang sudah selesai untuk menjawab soal bisa left group atau meninggalkan grup untuk beristirahat. Dan jangan lupa kumpulkan foto jawaban teman-teman yang ada di buku di Google Classroom ya. Baik, demikian teman-teman, terima kasih, selamat beristirahat ya. Bagi yang sudah selesai menjawab boleh left ruang pertemuan ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama teman-teman semua. Sama-sama.